ketika aku berada dalam kandungan ibuku. Sekarang baru juga 2 tahun aku bersama ibu, tapi ibuku meninggal. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, bukankah aku temukan kau dalam keadaan yatim? Yatimnya bukan yatim aja, tapi yatim piatu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, kau dalam keadaan yatim, nangis sendirian, enggak mau pulang, bingung apakah ke Madinah atau ke Mekah. Maka aku lindungi engkau wahai Muhammad. Engkau bingung, wa wajadaka dhallan fahada, aku berikan petunjuk kepadamu. Makanya kita diperintahkan untuk selalu menyantuni anak yatim. Ini pada masa kecil saja Rasulullah sudah begitu sulitnya dalam kehidupan. Dah kita nggak bahas masa kecilnya. Sampailah berdakwah, beliau diperintahkan, diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nggak mudah bu, di kota Mekah itu berapa lama? 13 tahun di kota Mekah. Siapa yang ngebantuin? Nah ini dia, bu, jadilah ibu mar'atun solehah, istri-istri yang solehah. Ngaji setiap ahad, sama suami masih ngelawan juga, kagak usah ngaji. Ngaji terus, tapi sama suami ngelawan juga, nggak usah ngaji. Gara-gara suami ngomel ke guru-gurunya, ngomel sama suami. Siapa sih gurunya? Bini gua masih tetap begini aja. Siapa bu yang nemenin, yang selalu melindungi Rasul, yang selalu mengayomi Rasul dalam keadaan sulit? Bu Haji Mulawiyah itu tetap dia adalah sebagai tameng dan membantu Rasul. Siapa dia? Khadijatul Kubra. Khadijah. Makanya tadi saya bilang jadi istri yang solehah. Masadah, jadi istri yang solehah. Suami selalu dibantu, suami selalu dibela. Siapa Khadijah? Khadijah ini adalah perempuan dumalin wa syarbin, perempuan yang hebat, perempuan yang memiliki harta banyak, perempuan dumalin, memiliki harta benda kaya raya yang segitu banyaknya. Wa syarbin, perempuan yang memiliki kemuliaan. Harta kekayaan Khadijah sampai habis dipakai untuk berdakwah Rasulullah. Lalu selain Khadijah ada lagi, siapa? Namanya Abu Thalib. Kalau Khadijah mah waktu Rasulullah menerima risalah dakwah, ya ayyuhal muddassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruz. Ketika Rasulullah, hai orang yang berselimut, menggigil, itu kapan? Waktu pertama menerima risalah Islam dakwah. Waktu pertama diputus oleh Allah, yang pertama perempuan mempercayai adalah istri beliau bernama Khadijatul Kubra. Dari situ mulailah perjalanan dakwah dijalankan. Dakwah butuh materi tidak bu? Apalagi dari perang ke perang kan? Sampai hartanya Khadijah dikatakan habis untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Ada lagi, siapa? Abu Thalib. Sejak ibunya tadi meninggal, maka dirawat oleh siapa? Kakeknya dulu.
kakeknya meninggal 2 tahun kemudian dirawat oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Rasul yang sangat sayang kepada Rasul. Kalau Khadijah mengikuti risalahnya Muhammad SAW masuk Islam, tapi kalau Abu Thalib mah tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi kalau Abu Thalib mah walaupun ngejagain Rasulullah, Khadijah ngejagain Rasulullah, ngasih ketenangan hati bagi suaminya. Ibu-ibu, kalau ibu selalu memberikan ketenangan hati bagi suaminya, maka ibu tergolong Khadijah selanjutnya, insya Allah. Begitu apa enggak, Bu? Begitu. Roman-romannya teh jawabnya takut banget. Kalau yang kagak punya suami nih ya kagak ngapa-ngapa dah, bebas-bebas saja. Lalu kemudian kenapa kok Abu Thalib tidak mengikuti dakwah Rasulullah, nggak beriman? Tapi Abu Thalib betul-betul jagain Rasulullah dari gempuran kafir Quraisy. Nah, inilah asbabul wurud, sebab-sebab terjadinya perjalanan yang sangat dahsyat Isra Mi'raj. Tadi saya bilang ada sholat tahajud, ada sholat subuh gara-gara ada Isra Mi'raj. Lalu kemudian apa yang terjadi adalah Khadijah yang begitu membela Rasulullah. Jadi Bu, kalau ibu punya suami lagi gundah gulana, suami lagi bingung, ibu hibur ya Bu ya, dihibur ya, dihibur Bu. Suami lagi bingung, suami lagi gundah gulana malah digalakin, kan repot. Suami lagi kehilangan, udah lagi kehilangan kan ngadu nih sama istrinya. Coba deh saya mau nanya dah, Bu, saya mau nanya. Ini dari ibu banget. Saya mau nanya sama ibu. Suami kehilangan dompet, anak kunci mobil, sama HP. Balik, Mama, dompet sama HP sama kunci mobil hilang. Apa jawaban ibu? Emang Bapak lagi ngapain? Kok bisa? Emang Bapak ngapa sih? Udah segala macam tuh keluar ya. Ada nggak yang begini? Nah, kunci mobil hilang, dompet hilang, terus HP hilang. Ada nggak yang gitu? Ya udah Pak, beli lagi aja. Kasihan banget Papa ya pada hilang. Terus Papa pulangnya pakai apa? Ada yang begitu Bu? Ada. Ada nggak yang begitu? Yang ada. Bapak kan nggak banget sih? Ya. Emang lagi ngapain? Apalagi mau jawabnya lagi selingkuh. Wah, udah semangat deh itu mau beceknya. Ya udah hilang selingkuh. Gara-gara selingkuh HP-nya, dompetnya, kunci mobilnya hilang. Jawab, memang Bapak lagi ngapain? Itu ada yang ngajakin makan. Ditanyakan ke temannya, emang Bapaknya lagi ngapain sih? Kok sampai hilang semuanya? Itu tadi selingkuhannya ngajakin makan. Langsung dah tuh, kagak pakai ngapa-ngapain lagi. Langsung diselamasin. Gantung. Gantung. Mendingan begitu syukur hilang juga. Jadi kagak selingkuh lagi. Rasul Bu sedih satu waktu, perjuangan dakwahnya luar biasa. Rasul istrinya yang begitu membantu beliau, yang membackup beliau, yang menjadi istri yang solehah, Bu Yati. Jadi istri yang solehah. Kalau urusan istri yang solehah kebentur dulu kita ya.
Karena roman-romannya susah banget jadi istri soleha ya. Udah ternyata istri yang selalu membackup beliau meninggal dunia. Saya mau nanya sama ibu begini, ibu di rumah cuma punya ibunya ibu yang selalu membela ibu, sama orang yang sangat dekat sama ibu, paman ataupun ayah, selalu membela ibu dalam situasi apapun. Terus tiba-tiba keduanya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan, apa kata ibu? Sedih nggak bu? Meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan. Istrinya Khadijah meninggal dalam waktu 6 bulan. Pamannya yang selalu menjaga walaupun tidak masuk Islam meninggal juga. Akhirnya Rasulullah di kota Mekah itu begitu banyak musuhnya, kebingungan bu. Udah kebingungan, coba nih. Waktu masih kecil beliau dalam keadaan yatim. Lalu kemudian dalam berdakwah istrinya meninggal yang selalu bantu beliau, pamannya meninggal yang selalu jagain beliau dari segala rintangan dan gangguan musuh, tiba-tiba meninggal. Beliau nangis sendirian bu. Berangkat ke kota Taif. Berangkat ke kota Taif, apa yang terjadi? Di kota Taif pun yang terjadi, mereka bukan disambut bu. Lagi bingung kan di rumah ya bu? Kalau kita lagi bingung di rumah, apa yang kita lakukan? Kan setidaknya cari angin. Kalau kata orang sini mah ngomongnya ngapain? Kalau kita di rumah lagi suntuk terus keluar rumah, ngapain namanya? Healing. Itu mah healing mah bahasa kerennya healing dah. Bahasanya apa, bahasa ibu apa bu? Jalan-jalan, terapi apa? Ngebarang apa? Ngebrang-brangkeun supaya pikiran tenang. Dia jalan-jalan di kebun raya, semua kebun raya dikelilingi sama dia, sampai capek tuh kaki. Sama Rasulullah juga healing, kata Bu Masada. Bingung, ya Allah, istri meninggal, orang yang selalu menolongin paman meninggal, kemana ini? Kalau kata kita mah pikirannya calak-colok ya bu ya. Akhirnya berpikirlah untuk berangkat ke Taif. Sampai di Taif apa yang terjadi? Yang terjadi bu, itu perjuangan dakwah Rasul bukan disambut, tetapi dicaci maki, bahkan dikumpulkan para pemuda untuk menyambit Rasulullah SAW. Kalau kayak kita mah dikeroyok bu. Bisa nggak ibu membayangkan? Ada ustadz datang ke tempat kita, terus orang sekampung ngeroyok, dipukulin, dikejar-kejar, disambitin. Rasulullah terbirit-birit, lari bersama Zaid bin Harisah. Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Nangis bu Rasulullah. Zaid bin Harisah kesambit pelipisnya berdarah. Rasulullah lari sampai terbirit-birit, sampai kencang sekali larinya, kakinya sampai pada berdarah. Kenapa? Disambitin, dikeroyok oleh orang satu kampung Taif, Bani Sa'id. Walaupun itu Khadijah perempuan, tapi sangat disegani oleh pembesar Quraisy. Lalu kemudian pamannya yang selalu jaga jadi tameng meninggal. Sampai satu waktu Rasulullah sholat di masjid, apa yang terjadi? Lagi sujud, Abu Jahal manggil orang-orang jahat untuk apa? Ngambil isi perut kambing yang baru habis disembelih. Isi perut kambing, isi perut onta yang sudah bau busuk diambil, diangkat, dituangkan ke pundak Rasulullah dalam keadaan sujud. Gimana bu? Kita bisa membayangkan? Rasul sujud, enggak bangun-bangun, sampai salah seorang sahabat beliau manggil putrinya bernama Fatimah. Untuk apa? Minta tolong itu bapakmu dilumurin kotoran onta, kotoran
kambing tolong bantuin karena nggak ada yang berani ngebantuin karena takut dengan kafir Quraisy. Sampai sebegitunya. Gimana kalau kita ngebayangin sekarang? Jahat luar biasa. Lagi sedang suntuk-suntuknya, sedang sedih-sedihnya, banyak penderitaannya, tapi kalau kita sebutkan satu demi satu di sini waktunya nggak cukup. Maka malaikat datang untuk menghibur beliau. Beliau dihibur. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dihibur, Bu. Diajakin rekreasi. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cepat datangnya, cepat berangkatnya. Di waktu malam saja, nggak sampai berbulan-bulan. Karena kendaraannya juga kendaraan barkun buruk, yaitu kilat, secepat kilat. Dihibur Rasulullah. Udah dihibur, sampailah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Udah sampai di Masjidil Aqsa, ngapain Rasulullah? Itu yang disebut dengan mukjizat Isra Mi'raj. Namun demikian, walaupun ini adalah mukjizat Isra Mi'raj besar, tetapi setelah beliau Isra Mi'raj banyak yang murtad juga. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina cuma 1 malam, udah balik lagi sampai ke rumah. Yang percaya, yang enggak mimpi kali gitu kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dijalankan pada malam hari dalam keadaan suntuk, dalam keadaan bingung, dalam keadaan sedih. Disebutlah ketika wafatnya Khadijah, ketika wafatnya paman Rasulullah, maka disebut dengan nama Amul Hujni, tahun duka cita, tahun sedih banget. Buat kita yang merasakan ditinggal orang-orang terdekat kita, pastinya merasakan kesedihan itu. Sampai minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa katanya? Diberkahi sekelilingnya sampai di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram. Dibuka dulu dadanya oleh malaikat, dijemput oleh malaikat, didampingi oleh malaikat, berangkat ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7. Kita lihat sampai di Masjidil Aqsa ngapain? Ibu suka dengar kan? Assalatu wassalamu alaik. Suka dengar kan? Kapan itu? Hah? Udah bangun, Bu? Ya imaman mujahidin, ya Rasulullah. Dengar itu. Ketika dengar itu, udah lagi sholat tahajud apa enggak? Baru bangun. Sholat tahajud, Bu. Kita kan mau bahas mukjizat tahajud sama subuh, satu rangkaian ya. Kan kalau orang rajin tahajud, wajahnya siangnya jadi cantik. Kalau udah ompong mah tetap aja ya ompong ya. Kalau udah nenek-nenek bisa jadi cantik ya, cantik. Apalagi kalau ibu bernikah cantik, wah makin cantik. Kata Rasulullah, orang yang sering tahajud itu wajahnya di siang hari jadi cantik. Laki-laki jadi tampan, perempuan jadi cantik. Tahajud siangnya jadi tenang, tentram. Tahajud maqam mahmud. Itu keistimewaan tahajud. Tahajud adalah sholat yang paling utama di rangkaian sholat sunnah setelah rawatib. Yang nomor 2-nya berarti tahajud. Rawatib apa artinya? Sunnah, qobliyah, berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Assalatu wassalamu alaik
Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltama niltawal anamu niyam. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya man asra, wahai orang yang menjalankan, hamba Allah, yaitu Muhammad. Yang menjalankan siapa? Siapa yang menjalankan? Allah. Ya man asra. Siapa yang menjalankan al-muhaimin? Kapan? Niltama niltawal anamuniyam. Di saat semua orang terlelap tidur, semua orang lagi bermimpi bikin pulau, semua orang rekreasi dalam mimpinya, semua orang terlelap dalam hayalan tidurnya. Niltama niltawal anamuniyam. Semua manusia tidur, Rasulullah berangkat dari atas Ka'bah menuju Baitul Maqdis di tengah malam. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasul masuk ke dalam, langsung sholat 2 rakaat. Dan wataqaddam tali sholati, sholat 2 rakaat. Kullu man fis sama, penduduk langit, para malaikat ikut sholat. Dan engkau Muhammad wa antal imam. Wataqaddam tali sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Jadi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa sholat 2 rakaat dan para malaikat semuanya turun. Ngapain? Ngikut untuk menjadi makmum Rasulullah sebagai imam. Ya karimal akhlak. Bu, sering dengar nggak, Bu? Sering, tapi nggak tahu apa itu maksudnya. Iya, itu memuji perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril. Ngapain? Naik ke langit dunia. Ini di atas langit dunia, Bu, ya. Di situ ada siapa? Rasulullah di langit dunia. Coba deh Ibu cobain naik langit dunia situ. Ibu pasti ketemu Nabi Adam. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, ucapkan salam. Wahai anak yang soleh, cucu yang soleh. Berarti Nabi Adam kepada Rasulullah itu adalah anak cucu. Disapa, assalamualaikum. Wahai, selamat kepada engkau anak yang soleh dan cucu yang soleh. Itu Nabi Adam, Bu. Dilihatnya oleh Rasulullah ketika nengok ke kanan, itu Nabi Adam tersenyum. Nabi Adam ketika nengok ke kanan tersenyum bahagia sekali. Ketika nengok ke kiri nangis, sedih yang gak habis-habisnya. Nanya Rasulullah pada malaikat Jibril. Rasul nanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa? Muhammad itu adalah kakekmu, Abul Bashar, bapakmu. Tingginya berapa? Tingginya 60 meter. Hebat ya? Tingginya 60 meter. Siapa itu? Gede banget, tinggi banget. Itu ayahmu, itu kakekmu, bernama Adam. Kenapa? Kok beliau nengok ke kanan bahagia, nengok ke kiri apa? Sedih dan menangis. Kata Jibril menjawab, kalau lagi nengok kanan, beliau bahagia melihat anak cucunya yang masuk surga. Ketika beliau nengok ke kiri, beliau sangat sedih, prihatin melihat anak cucunya yang masuk neraka. Karena kan bapaknya mas satu ya.
Naik lagi yang kedua, langit kedua, ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Naik lagi ke langit tiga, kita cepat aja ibu ya, ketemu dengan Nabi ya Allah Yusuf alaihissalam yang ketampanannya membelah dunia. Naik lagi ke langit yang keempat, ketemu siapa bu keempat bu? Ketemu siapa bu? Nabi Allah Idris